Kalau kita punya masalah setiap, mungkin nggak setiap hari, mungkin ada aja masalah, itu wajar atau enggak? Sedih itu boleh, tapi putus asa jangan. Makanya saya selalu bilang, ketika badai datang, jangan berusaha untuk menenangkan badai itu, tapi tenangkanlah dirimu dulu. Keputusan hanya dua, saya menyerah atau kedua saya selesaikan pertandingan saya meskipun saya paling belakang. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam penonton di rumah, bahagia sekali. Saya Ibnu Jamil hadir dalam acara I'm Possible. Dan tentunya dari impossible jadi I'm Possible. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, dan masih banyak lagi persoalan hidup lainnya. Lalu, apa yang harus dilakukan saat berada dalam masa-masa sulit seperti itu? Agar dapat kembali bangkit, dan tentunya untuk menjawab semua itu langsung saja kita panggil. Ini dia, Mary Riana. Halo, apa kabar? Tos ya. Selamat malam semuanya. Miss Mary, Ya. ini tema kita kali ini sepertinya memang pasti semua orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tertimpa masalah, terus juga merasa tidak berguna dalam hidupnya, terus hingga putus asa. Kira-kira ini solusinya apa yang harus kita hadapi atau harus kita lakukan, Miss Mary? Iya, sedih, putus asa, kecewa itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, sebelum saya jawab, kita lihat dulu video berikut ini. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kamu hanya punya dua pilihan, give up or get up. Wow. Permasalahan-permasalahan yang ada di video tadi Miss Mary itu semuanya saya kayak pernah mengalami. Pernah mengalami ya. Dan sepertinya bukan hanya Mas Ibnu saja yang mengalami, hampir semua orang pasti pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Iya. Saya pernah merasa sedih. Mas Ibnu juga pernah merasa sedih. Jangan ditanya, Miss. Semua orang pasti pernah merasa sedih, betul? Betul. Nah, sedih itu boleh, tapi putus asa jangan. Sedih boleh tapi putus asa jangan ya. Selalu ada harapan. Bagaimana caranya? Semua akan kita bahas di sini. Dari impossible jadi I'm Possible. Banyak orang yang merasa ini hidupnya itu penuh dengan masalah. Iya. Terus juga sedih. Terus juga sepertinya kita agak sulit untuk keluar dari permasalahan itu, Miss. Sebenarnya gimana kalau kita supaya menghentikan permasalahan-permasalahan itu, Miss? Iya, nah ini banyak orang selalu merasa hidupnya penuh dengan masalah. Nah sekarang siapa yang pada saat ini merasa hidupnya penuh dengan masalah? Saya. Banyak ya. Oke, ada yang bilang bahwa hidup itu naik turun. Oke, Ya. coba saya akan ilustrasikan ya. Contohnya, ketika kita berhasil menyelesaikan skripsi dan akhirnya lulus sebagai sarjana, senang atau sedih? Senang. Wah, senang banget akhirnya jadi sarjana. Terus apa yang terjadi? Ternyata coba cari kerjaan nggak dapet. Berbulan-bulan nggak dapet. Pengangguran, akhirnya jadi sedih, oke? Tapi habis itu ternyata ada teman yang ngajakin, kalau gitu kita bikin bisnis yuk. Oke, kita bikin bisnis. Mulai happy lagi, senang lagi di atas. Tapi ternyata bisnisnya
bangkrut. Ternyata bisnisnya bangkrut, sedih lagi. Terus tiba-tiba ada yang ngajak nikah. Seneng nggak? Seneng, naik lagi seneng. Udah mau nikah ternyata nggak dapat restu dari orang tua. Nah, oke, akhirnya sedih lagi dan seterusnya, oke. Nah, tapi sekarang saya bilang, setiap kali Anda mengalami masalah itu justru harus disyukuri. Harus diapain? Disyukuri, oke. Sekarang saya gambar satu lagi. Bayangkan Anda semua lagi berada di rumah sakit. Oke, terus ada mesin pendeteksi jantung yang nempel di tubuh Anda. Terus Anda melihat di monitor. Oke, pilih yang mana? Pilih yang pertama, gambarnya naik turun seperti ini. Atau pengen yang datar-datar aja? Mau yang mana? Miss, Yakin? kalau perut datar bagus. Perut datar bagus. Iya, perut datar bagus ya. Tapi kalau hidup harus berwarna, Miss. Tapi wah, hidup harus berwarna. Tepuk tangan lu dong buat Mas Ibnu Jamil. Nah, yakin mau pilih yang di atas? Kenapa pilih yang naik turun? Kenapa nggak pilih yang datar? Karena naik turun itu menandakan kita masih hidup. Jadi kalau kita naik turun itu artinya kita masih hidup. Kalau misalnya datar lurus itu artinya sebenarnya kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Die ya. Nah jadi ini menunjukkan satu hal. Permasalahan terbesar manusia adalah ketika mereka merasa bahwa hidup ini harusnya nggak ada masalah. Oke, jadi kalau sekarang semuanya saat ini mengalami masalah, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, letakkan di dada. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan nafasnya dan elus-elus bilang, bersyukur ada masalah. Itu artinya saya masih hidup. Oke? Dan jadi, Tuhan masih sayang, Miss. Dan Tuhan masih sayang, ya. Karena masih dikasih kesempatan. Oke? Miss Mary selalu happy terus bawaannya ya. Selalu happy. Karena mungkin kita harus korek kira-kira kunci suksesnya apa, ya? Disinilah kita belajar. Kalau gitu sekarang saya jelaskan ya. Sebenarnya lembah kesedihan, lembah kekelaman itu seperti apa. Supaya kita mengerti dan supaya kita bisa keluar dari lembah kekelaman itu. Kita gambar dulu jurang kesedihannya. Ya kan? Nah jadi jurang kesedihan itu kira-kira seperti ini. Di saat situasi normal, kita berada di atas. Normal. Tiba-tiba mendapatkan berita buruk. Nah, sekarang coba bagi Anda yang pernah merasakan mendapatkan berita buruk, coba diingat-ingat kembali. Apa yang pertama kali Anda rasakan ketika Anda menerima berita buruk itu? Berita yang gak disangka-sangka dan ternyata wow terjadi. Apa yang pertama kali Anda rasakan? Belum marah dulu, belum sedih dulu, tapi? Kalau saya sih biasanya Miss kalau main sinetron dapat kabar berita buruk, apa? Gitu. Gitu ya? Iya. Yes. Oke. Kaget, shock ya. Shock. Tapi benar banget yang Mas Ibnu bilang, jadi yang pertama kali itu adalah shock. Oke. Yang pertama apa? Shock. Oke, dan jadi ini terjadi sesaat. Sebelum kita sedih dulu, sebelum marah dulu, biasanya shock dulu, kaget. Dan shock itu adalah rasa kaget yang luar biasa yang terjadi dalam waktu singkat. Dan seringkali ini belum kerasa sakitnya. Nah, tahap yang kedua ini adalah denial. Oke, tahap yang kedua apa? Denial. Nah, denial itu penyangkalan. Penyangkal. Ya, ketika kita menerima kabar bahwa ternyata divonis sakit. Ya. Dengan kondisi yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Oke. Lalu kita menyangkal, nggak mungkin. Saya kan rajin olahraga, makanan saya jaga, ini pasti salah. Oke, denial ini sebenarnya kita tahu ini sebenarnya kabar buruk, tapi kita masih berusaha untuk untuk bisa mengobati diri sendiri dan merasa kayaknya ini nggak mungkin. Tubuh kita masih belum siap, otak nalar kita, hati kita masih belum siap. Miss, ini cocok banget sebenarnya teori-teori ini ketika saya sedang main sinetron. Itu biasa istri kamu meninggal. Apa? Terus langsung dia mendenial. Nggak mungkin. Tadi baru nelpon saya. Suka gitu kan? Iya kan? Betul. Itu bener banget. Terus biasanya Miss, itu juga saya selain melakukan penolakan, terus kayak menenangkan diri. Gimana? Ini enggak. Ini kayak ini mimpi, ini pasti mimpi. Suka nampar-nampar diri sendiri. Ini mimpi enggak? Ternyata enggak. Nah, biasanya memang setelah shock
denial tahapan berikutnya nih, Miss. Saya masih penasaran nih, kira-kira apa, Miss? Tapi jangan dijawab dulu, Miss. Oke. Ya, tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah dan juga para penonton yang ada di studio. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan segera kembali. Tetap di I'm Possible. Ternyata saya dibohongi lagi. Saya kan minta video call supaya melihat orang tua ibu saya. Itu selalu ada alasan. Ternyata itu ibu dalam keadaan sakit parah. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,